Drone-drone misterius kembali mengganggu wilayah udara negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Serangan terbaru terdeteksi di pangkalan udara Kleine Brogel, Belgia, yang selama ini diyakini menyimpan senjata nuklir taktis milik Amerika Serikat, AS. Mengutip Newsweek, insiden ini terjadi Sabtu malam, 2 November 2025, dan menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir. Menteri Pertahanan Belgia Theo Franken menyebut kejadian itu sebagai serangan nyata terhadap instalasi militer penting negaranya. Pihak berwenang Belgia, seperti halnya beberapa negara Eropa lainnya, melaporkan bahwa penampakan pesawat tanpa awak atau UAV terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Drone dilaporkan terlihat di pangkalan Elsenborn di perbatasan Belgia-Jerman pada awal Oktober, dan di sekitar Marche-en-Famenne, Tenggara Belgia, pada akhir bulan lalu. Franken mengatakan penyelidikan masih dilakukan. Ia bersama wali kota Kleine Brogel, Steven Mattei, dijadwalkan bertemu dengan polisi untuk menganalisis ancaman serta mencari pelaku pengendali drone tersebut. Para analis menyebut Kleine Brogel merupakan salah satu dari segelintir pangkalan Eropa yang menyimpan 10 hingga 15 bom nuklir B-61 milik AS, yang dapat dijatuhkan melalui jet tempur F-16 berkemampuan nuklir. Pangkalan itu disebut sebagai bagian penting dari strategi pencegahan nuklir NATO. Dalam aliansi tersebut, hanya AS, Inggris, dan Perancis yang diketahui memiliki senjata nuklir. Trump sebut AS akan uji coba nuklir seperti Rusia dan Cina. Washington DC, Kompas.com mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu perdebatan global usai menyebut bahwa AS akan memulai kembali uji coba nuklir bawah tanah, mengikuti langkah negara lain seperti Rusia dan Cina. Dalam wawancara terbaru, Trump mengklaim bahwa Rusia dan Cina telah melakukan uji coba nuklir rahasia tanpa diketahui publik. Kalau mereka melakukannya, kami juga akan melakukannya. Kami akan menguji senjata nuklir seperti negara lain, ujar Trump. Amerika Serikat diketahui belum pernah menggelar uji coba nuklir sejak tahun 1992. Selama 3 dekade terakhir, hanya Korea Utara yang secara terbuka melakukan uji coba senjata nuklir. Sementara itu, Menteri Energi AS menegaskan bahwa tidak ada rencana resmi untuk melakukan uji coba senjata nuklir aktif, melainkan hanya pengujian sistem dan teknologi pendukungnya. Pernyataan Trump itu muncul tak lama setelah pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan, yang juga memicu reaksi luas dunia internasional. Candaan Xi Jinping soal spionase jadi sorotan di KTT APEC Korea Selatan. Seoul, Kompas.com momen menarik terjadi di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan, saat Presiden Cina Xi Jinping melontarkan candaan tak biasa kepada Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Dalam pertemuan bilateral, Xi Jinping menghadiahkan 2 ponsel pintar buatan Cina, merek Xiaomi, kepada Lee. Perangkat ini dilengkapi layar buatan Korea, kata Xi dengan nada ringan. Lee kemudian menanggapi dengan gurauan, yang dibalas Xi sambil tersenyum, "Anda harus memeriksa apakah ada pintu belakang, backdoor, di situ," ujarnya, disambut tawa para hadirin. Pernyataan itu sontak viral di media sosial, karena dianggap menyinggung isu spionase digital yang selama ini kerap dikaitkan dengan teknologi Cina. Mengutip AFP, video percakapan keduanya telah ditonton ratusan ribu kali di YouTube dan mendapat lebih dari 800 komentar hanya dalam 2 hari. Meski hanya berupa candaan, komentar 11 menarik perhatian media internasional karena jarang sekali ia melontarkan lelucon terbuka, apalagi soal isu sensitif seperti mata-mata dan keamanan siber. Interpol kejar buronan kasus asuransi Kresna dan Wana Arta Life. Interpol Indonesia terus memburu sejumlah buronan kasus investasi dan asuransi, diantaranya Michael Stephen, pemilik grup Kresna, dan Evelina Pietrowska, mantan Presiden Direktur Wana Arta Life. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widiatmoko mengatakan bahwa nama Michael Stephen telah resmi masuk daftar Red Notice sejak 19 September 2025. Namun, tidak semua nama yang masuk daftar tersebut ditampilkan di situs resmi Interpol. Untung juga mengungkapkan bahwa anak Evelina, Rezananta Pietrowska, sempat ditangkap di California, AS, namun berhasil bebas setelah membayar jaminan atau bail. Pelaku-pelaku kejahatan ekonomi sekarang tidak ada yang miskin. Mereka bisa menyewa pengacara dan selalu men-challenge Red Notice supaya gugur, ujarnya. Untuk memperkuat kerjasama, Interpol Indonesia kini berkoordinasi dengan AS Department of Homeland Security, AS Immigration and Customs Enforcement, dan FBI. Evelina Pietrowska diketahui pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Wana Arta Life sejak 1999, sebelum kemudian naik menjadi Presiden Komisaris pada 2011. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian investasi bernilai besar dan ribuan nasabah. 4 berita terpopuler hari ini menyoroti ketegangan global dan hukum internasional.
mulai dari drone misterius di langit Eropa, uji coba nuklir AS, diplomasi unik Cina Korsel, hingga buronan investasi di Indonesia. Situasi geopolitik dunia tampak kian dinamis dari langit Eropa yang tegang hingga ruang sidang internasional yang semakin padat.